Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Liza Elviana Safitri dengan NIM 1860205222164 dari PGMI 3D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kurikulum. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua tujuan evaluasi kurikulum dan fungsi evaluasi kurikulum, serta evaluasi makro dan evaluasi mikro. Nah, apa sih pengertian evaluasi? Evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Sedangkan pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat diambil dari evaluasi kurikulum, yakni proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Nah, evaluasi kurikulum ini memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum bisa dilakukan dengan menganalisis mulai dari aspek pertama, ide atau gagasan, yang kedua aspek dari materi yang disajikan dalam proses pembelajaran, yang ketiga aspek yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir aspek selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu perbaikan program. Informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari berbagai pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud mencakup pihak mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir, penentuan tindak lanjut pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebar luaskan ke dalam sistem yang ada, dan yang kedua dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebar luaskan ke dalam sistem yang ada. Untuk selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi kurikulum ini terdapat dua. Yang pertama fungsi formatif, yang berarti fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Yang kedua fungsi sumatif, yang berarti fungsi evaluasi ini memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Terdapat kata kunci pada fungsi formatif yaitu sebagai upaya, sedangkan fungsi sumatif terhadap hasil. Selanjutnya yaitu evaluasi makro. Evaluasi kurikulum ditunjukkan pada program kurikulum secara keseluruhan dalam suatu lembaga atau institusi yang prosesnya akan terukur dari setiap penyelenggaraan program kurikulum untuk setiap mata pelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran. Evaluasi dilihat dari aspek makro untuk melihat keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum. Pada level makro ini, evaluasi dapat dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu evaluasi mikro, ditujukan pada upaya perbaikan pembelajaran pada tingkat kelas, yaitu pada tingkat pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terutama dalam implementasi di sekolah atau kelas. Evaluasi mikro ini dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Secara mikro, evaluasi diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat perubahan perilaku peserta didik yang menyangkut kemampuan pengetahuan maupun sikap serta keterampilannya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.